Halo gengs, Koca. Jadi di sini ada sebuah laptop gaming beast dari Acer yang namanya Acer Predator Helios 300 yang udah pakai Intel generasi ke-12 yang terbaru dan juga Nvidia RTX 30 series. Ditambah juga dengan layarnya yang udah 165 Hz dengan harga yang masih masuk akal untuk spek yang kita dapetin. Gua rasa kita bakal dapet pengalaman gaming yang mantep di laptop ini. Oke, dengan Intel yang generasi ke-12 di sini kita dapat Intel i7 12700H, 14 core, 20 threads yang udah kenceng banget untuk gaming dan juga editing. Aplikasi kayak Adobe Premiere Pro bisa ekspor video 4K cuman 3 menit 16 detik aja. Dan juga import dan ekspor 50 foto RAW di Lightroom itu masih di bawah 1 menit. Untuk performance test di Cinebench R23 bisa stabil skornya di atas 16.000 walaupun setelah 10 kali test run. Kebantu juga dengan sistem cooling dan airflow yang bagus dari Acer-nya sendiri yang bikin CPU-nya bisa tetap stabil. Ditambahin lagi dengan RTX 3060 6GB GDDR6, main game sangat lancar bahkan di resolusi 2K dengan high settings. Udah pasti tembus di atas 60 FPS kecuali Cyberpunk sih yang masih termasuk game berat lah. Tapi dengan adanya sistem DLSS kita bisa tinggal nyalain aja dan langsung dapetin FPS tambahan secara gratis. Tapi mesti ingat aja, semua performance tadi itu hanya dengan RAM yang single channel aja sayangnya. Di unit ini tuh 16GB DDR5 4800 MHz, tapi kita tetap bisa upgrade ke 32. Layarnya yang tadi udah di 165 Hz juga udah mantep banget untuk main game, terutama main game FPS kalau kalian suka game FPS kayak gue pribadi. Game berat kayak Apex Legends itu RTX 3060-nya bisa push sampai 165 Hz di low settings. Selain FPS yang tinggi, untungnya kita juga dapetin warna yang akurat di layar ini dengan 100% sRGB, 85% Adobe RGB, dan 99% DCI-P3. Jadinya enak untuk consuming media dan juga editing. Ini layarnya masih di 16:9 dan mungkin untuk laptop zaman sekarang agak sedikit terlihat jadul lah ya karena udah banyak juga yang 16:10 dan karena itu juga kita tetap dapetin bezel yang cukup tebal di bagian bawah ini. Jadi kalau misalkan kalian lumayan OCD sama bezel yang tebal, ini bakal kurang enak dilihat. Ada webcam juga di atasnya yang bisa rekam sampai 1080p 30 fps dan ya kualitasnya oke-oke lah. Bobot laptop ini juga termasuk berat di 2,5 kilo. Memang sebuah laptop yang nggak tipis ya, ini lumayan tebel. Tapi dengan ketebalan kayak gini kita juga ada benefit lainnya kayak kita punya ports yang sangat banyak di sini yang cukup lengkap sih menurut gua. Ada satu USB 3.2 Gen 2 dengan support power off charging, ada dua USB 3.2 Gen 1, Ethernet port, audio combo jack, dan di bagian belakang itu ada mini display 1.4, HDMI 2.1, Thunderbolt 4, dan AC adapter. Dan juga benefit lain yang kita bisa dapetin dari laptop tebel-tebel kayak gini, airflow-nya itu biasanya lebih adem dibanding laptop-laptop yang tipis. Di dalamnya ada dua kipas generasi kelima, Aero Blade 3D fan, dan exhaust-nya itu ke arah ke belakang dan juga ke samping. Secara average itu suhu CPU-nya sekitar di 81 derajat dan GPU-nya itu di 80 derajat pas lagi heavy load. Kipasnya ya lumayan kenceng dan lumayan berisik juga, tapi juga ada mode turbo yang bakal bikin jadi lebih berisik lagi. Tapi suhu GPU-nya itu dari yang gua tes sih bisa turun sampai ke 72 derajat, tapi cuman GPU aja sih. Suhu CPU-nya gua lihat sih nggak ada perubahan sama sekali. Kita juga dapetin kenaikan performance-nya, jadi kalau kalian lagi butuh banget ekstra performance-nya ya bisa tinggal dinyalain aja, tapi ya ingat kita harus colok charger. Tapi buat gua sih untuk kegiatan gua 90% di laptop ini sih sama sekali nggak butuh pencet turbonya, lagian kan berisik juga ya, jadi ya gua sih nggak pernah pakai. Untuk kualitas laptop ini menurut gue udah cukup oke sih, minus layarnya aja yang menurut gue agak terlalu goyang-goyang ya. Saking goyangnya kalau gue mau buka laptopnya mending dorongnya itu dari tengah aja, jangan dari samping. Karena kalau dari samping agak sedikit serem sih, kayak mau patah gitu. Tapi selain itu gue suka sama hinge-nya yang kita bisa buka pakai satu tangan dan juga chassis keyboardnya yang kokoh dan juga nggak ada flex. Untuk keyboardnya ini full size, jadi secara visual itu agak sedikit kelihatan kepenuhan ya menurut gua. Dan untuk ketiknya juga tangan kita bakal agak sedikit ke kiri gitu. Buat gua sih, gua lebih sukanya kalau numpadnya itu nggak ada, jadi lebih ke tengah, lebih enak aja dilihat. Tapi ya mestinya sih nggak bakal terlalu masalah. Pertengahan record dan laptop gua blue screen coba. Ini laptop udah mau mati sih. Nggak apalah, lanjut aja.
Kita dapat WASD yang sedikit berbeda supaya kesan gamingnya itu tetap ada, dan juga kita dapat RGB yang kita bisa atur di software Predator Sense-nya. Yang gue kurang suka itu adalah trackpad-nya, yang walaupun surface-nya itu halus dan juga akurat-akurat aja, nggak ada masalah. Tapi feeling-nya dipegang dan kadang suka ada bunyi-bunyi gitu. Pencetnya juga tactile-nya kurang enak. Dan tiap kali gue pakai trackpad-nya untuk misalkan lagi santai aja, browsing dan lain-lain, gue agak sedikit nggak tahan dan pengen ganti ke mouse. Jadi ya, trackpad-nya bukan yang terbaik. Gue rasa sih kalian bakal pengen pakai mouse juga. Oke, untuk internal, RAM-nya balik lagi, ini masih single channel, tapi ada spot lagi untuk kita tambahin. Di sini ada 2 slot juga untuk SSD NVMe, yang di unit gua ini udah kepake dua-duanya, dan punya kecepatan yang udah sangat kenceng banget. Dan yang terakhir, ini ada WiFi card yang udah pakai Intel Killer 6e, biar nggak ada lag lagi pas main game. Baterainya ini di 87 Wh yang bisa tahan sekitar 5 jam untuk penggunaan ringan, dan untuk chargernya di sini gede banget dan berat. Emang bikin laptop ini cocoknya tuh dipakai di rumah aja ya, karena kalau mau dibawa-bawa itu ditambah laptopnya dan juga chargernya itu mungkin bisa sampai 3 kiloan. Speakernya ini terletak di bawah, dan seperti biasa mereka kayak speaker laptop gaming pada umumnya ya, nggak jelek sih, tapi nggak bagus-bagus juga gitu. Satu hal yang gue bingung itu adalah mereka taruh stiker warranty di tempat bautnya. Jadi kalau kita mau buka di bawah akses RAM-nya misalkan, kita bakal angusin warranty-nya. Dan menurut gue sih mestinya stiker warranty jangan taruh di sana ya. Mungkin taruhnya itu lebih baik di GPU atau di CPU gitu. Jadi misalkan kalau ada orang yang suka bongkar, mungkin mereka ganti thermal paste-nya, barulah warranty-nya itu angus. Itu masih masuk akal. Tapi untuk sekedar mungkin kita mau buka, ganti RAM-nya atau ganti SSD-nya, mestinya sih itu nggak hangus. Ya nggak tahu juga sih, menurut gua agak sedikit aneh aja, dan ya jadinya agak kurang enak juga lah untuk kita konsumer. Tapi selain itu, ini adalah sebuah laptop yang gaming beast banget ya, apalagi kalau kalian memang fokusnya di sana. Dengan Intel generasi ke-12 ditambah juga dengan Nvidia RTX 30 series, hampir semua game itu bisa dimainin dengan lancar. Ini menurut gue adalah laptop gaming yang sangat aman dan terus bisa kasih kita performa yang stabil mau di kondisi kayak gimana pun. Karena balik lagi memang karena speknya yang kuat pertama, dan juga suhunya yang selalu adem. Desainnya mungkin masih terlalu gaming untuk selera gua, dan juga hal-hal kayak mungkin layarnya yang belum 16:10. Ya bisa aja orang lihatnya agak sedikit jadul-jadul gitu lah ya. Tapi kalau kita lihat performance saja, ini bisa deliver. Pilihan yang menurut gua udah oke banget untuk kisaran harga di 26 juta gitu untuk yang RTX 3060, dan ada lagi yang variasi 3070 Ti, dan itu sekitar kayak 33 juta gitu deh. Gua ngerasa sih yang RTX 3060 itu lebih sweet spot aja untuk semua orang dan juga untuk semua game di zaman sekarang ya. Jadi ya untuk gua pribadi sih gua bakal tetap pilih yang 3060 aja. Jadi ya itu aja laptopnya Acer Predator Helios 300. Gimana menurut kalian? Boleh tulis di komentar di bawah. Dan ya kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.